Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Indrani dengan NIM 08041182429017. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu silia, flagella, dan cell junction. Sebelum masuk lebih lanjut, di sini kita akan membahas pengertian dari silia dan flagella itu sendiri. Untuk silia itu merupakan struktur yang berbentuk seperti rambut pendek yang terdapat pada permukaan sel. Struktur ini memiliki fungsi untuk menggerakkan cairan ataupun partikel yang ada di sekitarnya. Selanjutnya untuk flagella merupakan struktur yang berbentuknya mirip cambuk yang memiliki ukuran lebih panjang. Flagella ini memiliki fungsi untuk menggerakkan sel itu sendiri. Nah, untuk silia dan flagella ini merupakan struktur tambahan yang ada pada beberapa jenis sel. Untuk silia ini memiliki ukuran yang lebih pendek daripada flagella, tapi silia ini berjumlah lebih banyak daripada flagella. Setelah kita tahu pengertian dari silia dan flagella, kita akan masuk untuk membahas tentang struktur penyusun silia dan flagella. Untuk struktur penyusun silia dan flagella ini sendiri ada 4 macam. Yang pertama itu ada mikrotubulus, yang kedua ada denin, yang ketiga ada neksin, dan yang keempat ada badan basal. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini tersusun dari protein tubulin yang membentuk pola 9 ditambah 2 pada bagian aksialnya. Sebenarnya apa sih pola 9 ditambah 2 ini? Nah, jadi pola 9 ditambah 2 ini memiliki arti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di bagian tengahnya. Namun, pada silia primata atau silia non-motil, strukturnya bisa saja berubah menjadi 9 plus 0 karena pada silia primata ini tidak memiliki mikrotubulus tengah. Struktur penyusun silia dan flagella yang kedua itu ada denin. Denin ini sendiri merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan flagella dan silia dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Selanjutnya ada neksin. Neksin ini adalah struktur penyusun yang terbentuk dari protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar. Fungsi dari neksin ini sendiri itu untuk menjaga struktur agar tetap stabil. Nah, yang terakhir ada badan basal atau basal body. Untuk badan basal ini sendiri merupakan struktur yang menyerupai sentriol. Badan basal ini memiliki fungsi sebagai titik awal pembentukan dari flagella atau silia. Pola dari badan basal ini sendiri adalah 9 triplet mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah. Jadi polanya 9 ditambah 0. Setelah kita tahu pengertian dan struktur penyusun dari silia dan flagella ini, kita akan membahas lebih rinci satu persatu. Yang pertama itu adalah silia. Di sini kita akan membahas jenis-jenis dan fungsi dari silia. Jenis silia yang pertama itu ada silia motil atau motil silia. Yang kedua itu ada silia non-motil atau non-motil silia. Kita akan membahas satu persatu untuk jenis-jenisnya ini. Nah, kita di sini ya pertama akan membahas silia motil. Silia motil ini dapat bergerak dengan bebas dan berperan dalam transportasi mukosiliar. Untuk pergerakannya, dia memiliki gerakan yang berdenyut. Kecepatannya itu sekitar 15 Hz yang berada di dalam lapisan periciliary layer. Nah, untuk struktur aksonema silia motil ini terdiri dari susunan 9 ditambah 2 mikrotubulus. Susunan 9 ditambah 2 ini memungkinkan pergerakan silia itu menjadi lebih bebas. Jenis silia yang kedua itu adalah silia non-motil. Nah, berbeda dengan silia yang motil sebelumnya, silia non-motil ini ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sama sekali. Fungsinya juga berbeda dari silia motil. Silia non-motil memiliki fungsi hanya sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang terjadi dalam saluran pernafasan.
Setelah kita membahas jenis-jenis dari silia, kita akan membahas fungsi-fungsi dari silia. Fungsi yang pertama dan yang sangat penting adalah silia itu berfungsi untuk membersihkan saluran pernafasan atau transform mukosiliar. Nah, transform mukosiliar ini seperti yang sudah saya jelaskan itu dilakukan oleh silia motil. Fungsi yang kedua itu adalah untuk mencegah infeksi. Silia ini dapat melakukan gerakan untuk menangkap patogen dan mencegah mikroorganisme asing yang dapat masuk ke paru-paru. Fungsi yang ketiga, silia ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di saluran pernafasan. Fungsi yang keempat, silia menyesuaikan pergerakan berdasarkan beban mukus. Dan fungsi yang terakhir, silia itu membantu proses terjadinya batuk jika transport mukosiliar tidak efektif. Nah, setelah penjelasan jenis-jenis silia dan fungsi silia, selanjutnya tentu saja kita akan membahas jenis dan fungsi dari flagela. Nah, untuk jenisnya sendiri itu ada monopolar motorik. Monopolar motorik ini memungkinkan flagela untuk melakukan gerakan cepat dan terarah ke sumber nutrisi ataupun menjauhi suatu zat yang beracun. Jenis yang kedua itu ada monopolar lofotrika. Untuk jenis yang ini itu memberikan daya dorong yang lebih kuat untuk melakukan mobilitas yang lebih efisien. Jenis yang ketiga itu ada bipolar amfitrik. Untuk bipolar amfitrik ini memungkinkan flagela untuk melakukan perubahan arah dengan mudah tanpa harus melakukan gerakan yang berputar. Dan jenis flagela yang terakhir itu ada peritrik. Untuk peritrik ini, flagela memberikan fleksibilitas gerakan ke berbagai arah dan memungkinkan meningkatkan kemampuan bertahan di lingkungan yang kompleks. Maka setelah kita membahas silia dan flagela, kita akan membahas tentang pengertian dan struktur dari cell junction. Sebenarnya apa sih cell junction itu? Nah, cell junction itu adalah struktur yang menghubungkan sel di dalam jaringan. Struktur ini berfungsi untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi yang terjadi di antara zat-zat antar sel. Nah, setelah pengertian tadi kita akan masuk ke pembahasan struktur yang menyusun dari cell junction. Struktur yang menyusun dari cell junction ini ternyata ada 4. Yang pertama itu ada tight junction, yang kedua itu ada adherens junction, yang ketiga ada desmosom, dan yang terakhir itu ada gap junction. Agar kita lebih mengerti struktur penyusunnya, kita akan membahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama itu ada tight junction. Tight junction ini memiliki nama lain zonula occludens. Nah, tight junction ini ternyata dibentuk oleh protein transmembran seperti claudin dan occludin. Untuk struktur penyusun sel junction yang kedua itu adalah adherens junction. Adherens junction memiliki nama lain zonula adherens. Berbeda dengan tight junction, adherens junction terdiri dari protein cadherin yang berikatan dengan aktin yang merupakan protein kontraktil. Struktur yang ketiga itu ada desmosom atau macula adherens. Nah, untuk desmosom ini sendiri terdiri dari protein desmoglein dan desmocolin. Struktur yang terakhir itu ada gap junction. Untuk gap junction ini tersusun dari protein connexin. Setelah kita tahu pengertian dan struktur dari cell junction itu sendiri, kita akan membahas jenis dan fungsi dari cell junction. Nah, ternyata jenis dari cell junction ini sama seperti struktur penyusunnya, yaitu yang pertama ada tight junction, yang kedua gap junction, yang ketiga ada desmosom, dan yang keempat ada adherens. Silia, flagela, dan cell junction ini tentu saja memiliki penyakit-penyakit yang bisa mengganggu fungsi mereka. Penyakit yang terkait fungsi silia dan flagela itu ada usus bocor, radang usus, kanker, penyakit jantung, tuli bawaan, gangguan irama jantung, dan juga gangguan saraf. Nah, untuk penyakit yang bisa mengganggu fungsi cell junction ini, yang pertama ada penyakit ginjal, polikistik, yang kedua ada infertilitas pria, yang ketiga ada sindrom Kartagener,
Yang keempat ada sindrom Joubert, dan yang terakhir itu ada retinitis pigmentosas. Nah, setelah kita membahas pengertian, struktur penyusun, jenis, dan fungsi, kita dapat menyimpulkan bahwa silia, flagella, dan cell junction ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pergerakan sensorik serta stabilitas sel. Gangguan pada silia, flagella, dan cell junction ini dapat menyebabkan PKD, infertilitas, gangguan pernafasan, saraf, dan jantung. Silia terbagi menjadi motil yang dapat bergerak dan non-motil yang tidak dapat bergerak dan memiliki fungsi sensorik. Sedangkan untuk flagella mendukung mobilitas sel. Cell junction menjaga kohesi dan komunikasi antar sel. Baiklah, itulah tadi penjelasan silia, flagella, dan cell junction dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.